踩着规则我实在是王道，葫芦里卖的到底是什么阴谋，都足以应付。不好！血脉之力！可恶！秦晨小心！冰云他也站住了。此女气质。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-577. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 576. Kemarin, atas apa yang telah Hujan katakan, membuat orang-orang dari Kekaisaran Xuan Yuan mulai melakukan penyerangan kepada pihak istana Piao Miao, di mana pertarungan hampir saja terjadi. Namun semua ini terhenti ketika buah aturan mulai matang. Semua orang yang ada di sana pun tidak berdiam diri saja dan langsung berusaha untuk mendapatkan pohon tersebut. Tapi ini tidaklah semudah yang mereka kira. Pasalnya tiba-tiba pilar api muncul, di mana ini merupakan kemunculan dari sosok penghuni asli dari tempat tersebut. Para monster langsung saja melakukan penyerangan kepada para kultivator di sana. Sedangkan untuk Qingchen sendiri meminta rekan-rekannya agar tidak tinggal diam, karena bagaimanapun mereka harus berani menghadapi masalah ini, supaya mereka bisa mendapatkan buah aturan. Pertarungan yang terus berlangsung pun membuat beberapa orang harus menjadi korban dari kengirian monster darah. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Pria yang menggunakan kekuatan aneh sebelumnya hampir mencapai pohon aturan. Namun ada sebuah kekuatan yang seketika saja menghentikan tubuhnya. Ini tidak hanya terjadi kepada dia saja, namun juga kepada orang-orang dari istana Piao Miao dan yang lainnya. Sepertinya terdapat sebuah hukum yang menekan tempat itu. Kemungkinan besar ini adalah kekuatan dari pohon aturan. Jadi satu-satunya cara agar mereka bisa memanen pohon aturan adalah harus menerima sebagian dari kekuatan aturan. Mereka juga harus bisa melawan kekuatan yang diberikan oleh pohon aturan agar bisa mendekatinya dan memetik buah di sana. Tetua Situ bersama yang lainnya pun akan mencoba secara langsung kekuatan dari pohon aturan. Begitu pula dengan Qingchen, di mana tekanan yang diberikan benar-benar sangatlah berat. Bahkan Qingchen harus terhenti. Ouyang Nat tidak menduga kalau Qingchen dapat bertahan sampai sejauh ini. Sedangkan Qingchen sendiri malah mengejeknya karena seharusnya ialah yang terkejut Nana bisa kemari. Perlahan-lahan Qingchen mencoba maju, namun ia penasaran mengapa orang-orang berjubah hitam tidak melakukan pergerakan apapun. Apakah masih ada sesuatu yang mereka ketahui? Qingchen mencoba untuk tidak memikirkan hal itu. Pasalnya dia cukup ahli dalam memahami aturan yang ada di sana. Selain itu, selama Tetua Situ dapat sampai lebih dahulu, maka apapun rencana dari pihak lain pasti dapat dirinya atasi. 踩着规则我实在是王道，葫芦里卖的到底是什么阴谋，都足以应付。 Pada saat jugalah Qingchen langsung saja memahami hukum kekuatan yang ada pada tempat ini. Baru saja menyerap beberapa hal, Qingchen langsung dapat merasakan kalau aturan di sini begitu padat dan berbeda dari yang pernah dia alami. Tapi bukan berarti ini semua akan menghentikan Qingchen. Karena perlahan namun pasti di dalam alam bawah sadarnya, Qingchen mulai menarik semua hukum aturan dari pohon itu, yang mana semua ini mulai Qingchen bentuk menjadi sebuah fragmen. Pada akhirnya, usaha Qingchen berjalan dengan lancar. Ia bisa dengan mudah membentuk fragmen aturan, dan bisa memudahkan dirinya melangkah menuju pohon itu. Qingchen juga mulai merasa tekanannya sudah berbeda. Selama Qingchen berjalan itu, dia pun mencoba untuk membentuk fragmen aturan lagi.
Tetua di sana melihat apa yang Qingchen lakukan, yang mana ia mencoba untuk tidak memperdulikannya. Sedangkan Qingchen sendiri penasaran seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berjalan masuk mendekati pohon aturan. Terlebih lagi masalah akan kembali menghampiri mereka, di mana para binatang darah sebelumnya mulai naik ke daratan dan langsung melakukan penyerangan. Melihat hal ini tentu saja membuat mereka panik. Terlebih lagi, para monster itu tidaklah terpengaruh oleh kekuatan aturan. Alhasil, semua orang pun memberikan perlawanan untuk bisa mengalahkan monster tersebut. Akan tetapi, kekuatan mereka tidak dapat dikeluarkan secara maksimal, yang mengakibatkan monster ini bisa seseluasa mungkin melakukan penyerangan. Tapi dia itu justru malah menyerang Qingchen yang dapat dengan mudah menghabisinya dalam satu kali pukulan saja. Sedangkan Nana sendiri juga diserang oleh monster di sana. Ia bahkan harus menggunakan teknik keluarga Ouyang demi bisa menghentikan serangan monster itu. Akan tetapi, kekuatan monster ini bisa dengan mudah menghancurkan serangannya, yang membuat dirinya hampir saja terjatuh. Untung saja Qingchen datang di waktu yang tepat dan dia itu bahkan dengan mudah menghabisi monster ini. Melihat Qingchen yang menyelamatkannya membuat Nana menjadi begitu malu. Sedangkan Qingchen memintanya untuk tidak banyak melamun. Semua ini dirinya lakukan demi Ouyang Zhengqi. Jadi Nana harus lebih berhati-hati lagi karena Qingchen tidak akan mungkin dapat menyelamatkannya lagi jika dalam bahaya. Nana pun kesal dan pada akhirnya Qingchen pun harus kembali memulai dari belakang. Sedangkan di sini ada yang menarik perhatian mereka. Karena bagaimanapun gadis di sana bisa dengan mudah berjalan di terpaan hukum aturan. Perhatian tentu saja tertuju kepadanya. Begitu pula dengan Qingchen, yang sama sekali tidak menduga dia akan melakukan langkah yang begitu cepat. Sepertinya bakat dari gadis ini tidaklah main-main atau mungkin kekuatan yang sudah berada di tahap yang berbeda. Sedangkan Qingchen sendiri tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ia akan mencoba untuk mempercepat pemahamannya dalam hukum aturan. Ia bahkan menggunakan benih parasit untuk bisa membantunya. Perlahan-lahan namun pasti ledakan kekuatan pun sempat muncul, di mana kini seluruh aturan hukum pun mulai terserap ke dalam diri Qingchen, yang mana berbagai fragmen pun kembali terbentuk dengan sangat mudah. Dalam waktu yang begitu cepat saja, Qingchen sudah membentuk beberapa fragmen, jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Ini akan membuat Qingchen bergerak lebih cepat lagi daripada orang-orang di sekitarnya. Mereka pun penasaran siapakah dia, karena Qingchen itu bisa berjalan dengan cepat dibandingkan dengan para tetua sekalipun. Hingga salah satu dari mereka pun sadar kalau Qingchen adalah orang yang telah memakan begitu banyak buah aturan sebelumnya. Qingchen yang pada awalnya tertinggal cukup jauh kini sudah hampir mendekati tetua situ, yang mana gadis ini juga memperhatikannya. Sedangkan tetua ini sendiri kesal karena Qingchen bisa menyusul mereka. Di tengah semua itu, monster darah kembali melakukan serangan. Tetua situ mencoba untuk melindungi Qingchen namun diganggu oleh tetua ini, yang menyebabkan monster itu pun mulai mengincarnya. Tetua situ kembali mencoba membantu Qingchen, tapi lagi dan lagi diganggu oleh tetua ini. Alhasil Qingchen lah yang akan berhadapan langsung dengan monster darah. Dengan satu kali serang saja dia bisa dengan mudah membuatnya terpental. Namun bukan berarti pertarungan akan selesai sampai di sini. Pasalnya monster darah akan kembali menyerangnya. Sedangkan tetua ini saatlah tidak menduga karena Qingchen bisa mengeluarkan kekuatan sebanyak itu di bawah kekuatan hukum aturan. Bahkan orang-orang di sana juga tidaklah menduga. Sedangkan Qingchen sendiri teruslah melakukan penyerangan berkali-kali untuk dapat membuat monster ini termundur. Karena telah dilakukan sampai seperti itu, membuat monster ini bosan menyerang Qingchen dan memilih untuk berhenti saja. Itu pun membuat orang-orang mulai berpikir kalau monster darah tidaklah sekuat yang dikira. Termasuk murid ini yang berpikiran hal yang sama. Tapi ketika mencoba menyerang monster darah, kekuatannya tidak terlalu berguna dan justru malah membuat ia meninggoy. Orang-orang pun memilih untuk saling bekerjasama demi bisa mengalahkan monster darah. Kembali kepada Qingchen, di mana dirinya akan kembali melangkah demi mendekati pohon aturan.
Hanya saja pertarungan tadi telah menguras begitu banyak kekuatannya. Karena bagaimanapun monster darah itu memiliki kekuatan tak biasa. Alhasil Qin Chen pun akan kembali memahami hukum aturan di sini demi bisa mempermudah dirinya. Perlu diingat, semakin dekat mereka dengan pohon aturan, maka tekanan yang diberikan akan semakin kuat juga. Tapi semua itu tidaklah berlaku kepada Qin Chen. Tetua Situ memintanya untuk berhati-hati karena di depan sana adalah titik kritis dari kekuatan aturan. Semakin dalam Qin Chen masuk, maka kekuatan aturan akan menjadi begitu nyata baginya. Apa yang dikatakan oleh Tetua Situ memang benar adanya. Karena ketika Qin Chen menggunakan kekuatannya, dia dapat melihat betapa mengerikannya hukum aturan itu. Namun bukan berarti Qin Chen akan berhenti sampai di sini. Ketika Qin Chen kembali melangkahkan kakinya, semua perhatian mulai tertuju kepadanya. Karena bagaimanapun, kekuatan hukum aturan langsung mengurung Qin Chen. Bahkan terlihat dengan jelas kalau tubuhnya itu akan mengalami kerusakan yang cukup parah. Ini terjadi karena berkaitan dengan kultivasinya. Qin Chen segera melakukan perbaikan agar dapat menahan semua kekuatan itu pada tubuhnya. Dengan usaha yang begitu keras, Qin Chen pada akhirnya meletakkan kedua kakinya di tangga paling tinggi. Semua ini tentu saja membuat orang-orang kebingungan karena bagaimana mungkin Qin Chen yang seharusnya berada di bawah ranah Martial Emperor dapat melakukan hal itu. Jikapun dia berusaha untuk menyembunyikan ranahnya, maka sudah sejak tadi mereka dapat mengetahuinya. Ada begitu banyak pertanyaan di kepala semua orang mengenai alasan Qin Chen bisa melakukan semua ini. Dan Long Yun pun berpikir kalau bukan kultivasi Qin Chen yang kuat, melainkan tubuh fisiknya yang memiliki pertahanan yang sangatlah tinggi. Setidaknya ia setara dengan seorang Martial Emperor tahap menengah dari segi fisik. Nah, gadis cantik ini mencoba untuk menerobos secara paksa juga. Ia tidaklah mempedulikan kondisinya sendiri. Sampai pada akhirnya dia juga tertahan oleh hukum aturan. Sebenarnya dia itu memang dapat membebaskan dirinya, namun kekuatan yang dia miliki tidaklah sebanyak Qin Chen. Namun karena tidak mau kalah dari siapapun, dia teruslah memaksakan dirinya. Qin Chen memuji usahanya dan mengingatkan dirinya kepada sang Guanxia. Qin Chen masihlah belum berhenti dan akan kembali mendekati pohon aturan. Perlahan namun pasti dirinya pun semakin dekat dengan buah aturan yang telah matang. Semua perhatian kembali tertuju kepadanya. Tapi semakin dekat Qin Chen dengan pohon itu, maka semakin berat juga tekanan yang harus dirinya hadapi. Bahkan ia juga cukup kelelahan untuk dapat bergerak. 冰云他也站住了。 此你岂知？ Merasa jaraknya sudah pas, Qin Chen pun menggunakan kekuatannya agar dapat memetik buah aturan. Ternyata hal itu berhasil dan membuat semua orang terkejut dengan apa yang dia lakukan. Para tetua yang ada di sana meminta untuk menyerahkan buah itu kepada mereka saja. Karena bagaimanapun, ranah Qin Chen masihlah di tingkat Martial King. Karena buah aturan hanya dapat dimakan oleh seseorang di ranah Martial Emperor saja. Bisa dikatakan buah itu tidak akan terlalu berguna untuknya. Jadi lebih baik dia itu memberikan hal ini kepadanya. Tetua ini berjanji akan memberikan harta yang begitu tinggi. Tidak hanya saja, penawaran juga diberikan oleh penetua lainnya. Ia bahkan berjanji akan menjadi pelindung bagi Qin Chen. Namun tanpa mereka ketahui kalau ranah Qin Chen ini berada di tingkat Martial Emperor. Jadi tentu buah aturan dapat dirinya konsumsi. Sedangkan tetua ini meminta Qin Chen untuk menyerahkan buah itu kepadanya. Dengan begini dia bisa melupakan dendam mereka. Bahkan dia juga berjanji akan selalu melindungi Qin Chen. Semua tetua yang ada di sana teruslah memberikan janji yang begitu manis kepadanya, supaya Qin Chen bisa memberikan buah aturan itu kepada mereka. Tapi tentu saja Qin Chen sama sekali tidaklah tertarik untuk memberikan hal ini kepada siapapun. 把果实给老匹夫无罪，为不是也无法跨入。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Gadis dari istana Piao Miao ini meminta Qin Chen untuk menyerahkan buah aturan kepada mereka. Karena bagaimanapun, buah ini merupakan milik istana Piao Miao.
Qin-chen tentu saja bingung dengan apa yang mereka katakan, karena di buah ini tidak ada nama dari istana Piao Miao, jadi tentu bukanlah milik mereka. Qin-chen bahkan masihlah sempat-sempatnya menjahili gadis ini, dan juga memamerkan buah aturannya. Sampai padarnya Qin-chen pun memakan buah aturan tepat di hadapan semua orang. 交出规则过手。你说？没有啊。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.